Baik dulur, kali ini saya akan membawakan materi tentang panen tabu lampot. Masa berbuah adalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh pembudidaya tabu lampot. Setelah menunggu beberapa tahun lamanya, jika melihat tanaman tabu lampot kita ini berbuah, kok rasanya terbayar ya, terbayar sudah jerih payah yang kita lakukan selama ini, mulai dari awal penanaman hingga menunggu masa berbunga dan akhirnya muncul buah. Ini hal yang sangat ditunggu-tunggu dan pastinya akan ada kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai pembudidaya tabu lampot. Nah, kadang kita ini masih bingung ya, bagaimana ciri-ciri buah yang sudah siap untuk dipanen. Kali ini saya akan mengulas satu persatu dari beberapa tanaman tabu lampot yang sering dibudidayakan. Yang pertama, ada tanaman buah belimbing. Belimbing madu ini mampu berbuah sepanjang tahun, tetapi panen besar biasanya hanya dilakukan 3-4 kali dalam setahunnya. Belimbing tergolong buah non-klimakterik, sehingga kualitas buah sangat ditentukan pada kondisi saat panen. Pemanenan buah dapat diperkirakan dari periode muncul bunga hingga buah siap panen, yaitu berkisar antara 70-75 hari. Pemanenan buah belimbing madu sebaiknya dilakukan saat pagi hari antara pukul 6 sampai pukul 9 atau sore hari antara pukul 15 sampai pukul 17. Ini dilakukan untuk menghindari panas lapang yang berlebih. Yang kedua, tanaman buah mangga. Tanaman buah mangga hasil okulasi akan berbuah pada umur kurang lebih antara 2-3 tahun, tergantung dari jenisnya. Jumlah buah pada panen pertama akan lebih sedikit dibandingkan panen-panen berikutnya. Idealnya, pohon mangga akan berbuah setiap setahun sekali. Untuk mempertahankan kualitas buah, sebaiknya petik buah sebelum masak dari pohonnya. Jika terlalu masak, maka buah akan jatuh sendiri dan tentu akan berpengaruh pada kualitas buah itu sendiri. Gunakan pisau atau gunting yang tajam untuk memotong buah dari tangkainya. Selanjutnya, simpan buah di tempat yang sejuk dan bersih. Yang ketiga, tanaman jambu air. Nah, tanaman jambu air tabu lampot akan mulai berbuah pada umur kurang lebih 1 tahun. Bunganya berbentuk malai. Buah jambu air berbentuk seperti bohlam lampu dengan daging buah lunak serta mengandung banyak air. Rasanya tentunya bervariasi ya, mulai dari manis, masam, sepet, dan mungkin campuran ketiganya ini. Untuk mencegah buah jambu air dari serangan penyakit dan hama, sebaiknya lakukan pembungkusan buah. Pembungkusan dapat dilakukan dengan menggunakan plastik putih atau plastik khusus pembungkus buah. Yang keempat, tanaman buah jeruk. Umur buah atau tingkat kematangan buah yang dipanen, kondisi saat panen, dan cara panen ini merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi mutu buah jeruk itu sendiri. Umur buah yang optimum untuk dipanen adalah sekitar 8 bulan saat bunga mekar. Ciri-ciri buah yang siap dipanen, jika dipijit ini tidak terlalu keras ya. Kemudian bagian bawah buah jika kita pijit terasa lunak, dan jika dijentik dengan jari ini tidak berbunyi nyaring. Warnanya menarik ya, muncul warna kuning untuk jeruk siam, dan kadar gula ini minimal 10%. Kadar gula dapat ditentukan dengan menggunakan
alat yang namanya hand refractometer. Yang kelima, tanaman buah kedondong. Tanaman kedondong dapat berbuah setelah berumur 3 tahun sejak ditanam. Buah muda, kulitnya ini dia berwarna hijau pekat. Ciri buah siap panen adalah buah berukuran maksimal, padat, serta kulitnya berwarna hijau kekuningan. Nah, buah ini umumnya matang setelah 6-8 bulan sejak bunga mekar. Pemanenan dapat dilakukan secara bertahap dengan cara memetik buah yang matang. Sedangkan buah yang belum matang dan masih kecil tidak perlu dipetik, biarkan saja pada pohonnya. Dengan cara ini, buah yang belum matang dan masih kecil nantinya akan bertambah besar, sehingga kita bisa memanen buah kedondong secara kontinu atau berkelanjutan. Yang keenam, tanaman buah sawo. Nah, tanaman buah sawo ini dia akan berbuah saat umur sekitar antara 1-2 tahun. Ciri-ciri tanaman buah sawo yang siap dipanen, yang pertama, buah sawo yang sudah tua dia mempunyai ukuran maksimal. Ukuran buah sawo maksimal ini bisa dilihat dari buah sawo yang paling besar dalam satu pohonnya dan tidak menunjukkan penambahan ukuran lagi. Jadi dia sudah stagnan pada ukuran tersebut. Yang kedua, jika digosok dengan kain atau tangan ya. Nah, kalau kulit sawonya dia berwarna hijau, ini berarti masih muda. Buah sawo yang sudah tua, kulitnya berwarna coklat muda agak kekuningan. Buah sawo yang sudah tua kalau diperam, ketika matang rasanya sangat manis. Kalau muda diperam kurang manis dan rasanya sepat ya, ada rasa sepat-sepatnya. Yang ketiga, ketika dipetik, buah sawo yang masih muda akan sulit terlepas dari tangkainya. Sedangkan yang sudah tua mudah dipetik dan terlepas dari tangkainya. Dan yang paling kentara, kalau buah sawo ini sudah tua, kadar getahnya dia lebih sedikit. Baik dulur, itulah tadi materi terakhir dari rangkaian budidaya tabulam pot. Semoga bisa membawa berkah dan sukses buat kita semua. Terima kasih.